Baik, kita mulai ya. Jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas teori kedua, cis merkantilisme. Jadi merkantilisme itu dibagi menjadi tiga, ya. Jadi merkantilisme itu dibagi menjadi tiga. Pertama, ada yang disebut dengan classical merkantilisme, yang Anda pelajari kemarin itu, yang banyak-banyak itu di PI, itu adalah majority, dasar, dan classical merkantilisme. Turunan teori dari classical merkantilisme itu ada tiga, pasti lebih daripada tiga ya. Tapi menurut saya yang paling penting ada ketahui cuma tiga. Satu, economic nationalism. Kedua, kolonialisme. Ketiga, protectionism. Ya. Aliran kedua adalah neo classical mercantilism. Turunan teorinya infant industry protection, industrial policy, and selective free trade. Salah satu contoh selective free trade itu adalah ASEAN. Anda tidak bisa berdagang secara bebas dengan semua negara, tapi selektif. Ya, apakah dia selektif by region atau selektif by negara. Kemudian neo-mercantilism, turunan teorinya itu adalah state strategic trade theory, economic nationalism, ya versi modernnya, dan trade war dynamics. Ya, jadi ada tiga turunan teori dari merkantilisme, ada tiga ya, dan ada 9 teori turunannya. Ya. Nah, apa itu merkantilisme? Sudah kita pelajari pada politik ekonomi. Bisa ada yang ingat apa merkantilisme? Ya, berdagang keluar berdagang. Kalau suatu negara yang kaya, dia harus berdagang, ya. Oke, siapa tokoh yang Anda masih ingat? Jadi Baptis dan Baptis. Iya, Jan Baptis. Siapa tokohnya yang Anda masih ingat? Jan Baptis. Jan Baptis Colbert. Apa teori utamanya Jan Baptis Colbert? Ya, ya. Jadi kalau kita lihat merkantilisme adalah teori ekonomi yang menekankan kekuatan negara itu atau state power, ya, dan akumulasi kekayaan itu diperoleh melalui perdagangan, proteksionisme, ya, dan kepentingan nasional. Secara sederhananya, Anda kalau saya kasih bahasa sederhana itu ketika suatu negara pengen kaya, pengen sejahtera, berdagang. Berdagang itu ada dua ya, ekspor dan impor. Ya. Nah, ini mulai dari abad 16. Silahkan Anda kembali mereview kembali pelajaran politik ekonominya. Saya tidak mau terlalu banyak membahas karena ini saya pengen kita membahas yang jauh lebih detailnya. Nah, jadi kalau di pertemuan politik ekonomi kita selalu bilang kalau suatu negara pengen kaya maka dia harus berdagang. Ada dua variabel yaitu ekspor dan impor. Tapi jika pengen kaya beneran, ya itu jangan sampai impornya terlalu besar daripada ekspornya. Jadi ekspor harus lebih dominan daripada impor.
Nah, merkantilisme, merkantilisme itu, ingat ya, merkantilisme itu dari kata merchant, artinya dagang ya. Nah, merkantilisme itu sama dengan atau biasanya dipersepsikan menurut, apalagi menurut Andre Brum, itu sama dengan realis IPE ya. Jadi kalau dalam perspektifnya Andre Brum, dia melihat merkantilisme ini sebenarnya bagian dari realis IPE. Supaya Anda tidak bingung, saya memisahkannya merkantilisme dengan realis. Ya, apakah Anda nanti sepakat dengan Andre Brum atau tidak? Itu terserah Anda. Ya, bagaimana Anda bahasa akademinya itu adalah substantiate. Pernah dengar kata itu? Substantiate. Substantiate. Apa artinya substantiate? Kalau di kelas saya, itu Anda boleh bebas berpendapat. Anda boleh bahkan mengatakan misalnya, realis itu adalah paham yang tidak masuk akal. Bisa seperti itu. Selama Anda substantiate. Substantiate itu artinya ada buktinya. Apa buktinya? Nah, kalau di kelas saya tanya, apa buktinya? Mana buktinya? Ya, Anda sakit, mana bukti sakitnya? Ya, kalau begitu ya. Jadi substantiate. Nah, ada 5 hal kenapa merkantilisme itu menurut Andre Brum, ya, menurut Andre Brum ditetapkan sebagai bagian dari realis IPE. Oh, di luar ya. Kalau ngantuk silakan tidur di luar ya, jangan tidur di kelas. Karena kalau Anda tidur, temannya lihat, temannya juga ikut tidur. Ya, saya paham kalau jam begini tuh jam mengantuk. Ya, boleh tidur tapi silakan di luar ya. Nah, pertama, kenapa ini disebut sebagai merkantilis sama dengan realis? Faktor pertama, faktor utamanya adalah negara. Masih ingat 3 prinsip utama realis? Apa coba? Ya, semuanya power. Apa coba? 3 hal tentang realis. Satu, ya, satu-satunya aktor adalah negara dan tidak ada aktor di atas negara. Ya. Kedua, sifat hubungan internasional adalah anarki. Ya. Kalau hubungannya kita dengan luar negeri, itu model pengambilan kebijakannya adalah pragmatis. Ketiga, tidak ada moral lintas. Itu realisme ya. Nah, kalau kita bicara tentang merkantilisme, maka aktor yang dilihat itu adalah negara. Negara ini punya aktor turunannya, yakni BUMN. Ya, jadi VOC itu, ingat VOC? Tahu VOC? Ya, kita kan dijajah sama ini ya. Ini itu BUMN-nya Belanda. Nah, kalau kita belajar merkantilisme itu, kita belajar sebenarnya negara beserta turunan aktornya itu, dia melakukan aktivitas perdagangan. Jadi, fokus pada state power, ya. Kedua teori ini itu meng-highlight tentang satu, kekuasaan negara. Jadi negara merupakan aktor penting, aktor utama ya. Tetapi menurut merkantilisme ada aktor di atas negara. Ya, kalau realis itu menurut pendapat bahwa
menjadi aktor di atas negara. Ya. Kedua, fokus pada economic security. Apa yang maksud dengan economic security? Atau keamanan ekonomi? Apa yang maksud dengan economic security? Militer sama ekonomi harus sejajar. Betul ya, berarti kekuatan ekonomi ya. Jadi dua, kekuatan ekonomi dan militer itu sama posisinya, sejajar. Tidak boleh satu negara misalnya militernya terlalu besar, tapi ekonominya rendah. Ini yang terjadi kayaknya di Korea Utara nih. Militernya besar, ekonominya kecil. Atau sebaliknya, ekonominya gede, militernya kecil. Apa contohnya? Singapura. Dapat ya? Ketiga, terjadi kompetisi antar negara. Semua di sini berkompetisi. Ingat teori, masih ingat teori realis ya? Yang dari kecil ke besar. Ya. Jadi sama-sama teori ini melihat setiap negara itu berkompetisi. Ya. Sifat kompetisinya ya, zero sum game. Hasil dari kompetisi itu sifatnya zero sum game. Apa itu zero sum game? Apa itu zero sum game? Ini banyak gamenya. Nanti kita akan pelajari ini kalau kita masih punya waktu. Game teori. Jadi sifatnya zero sum game. Ya, apa artinya zero sum game? Dalam setiap kompetisi harus ada pemenang, harus ada yang kalah. Gak bisa dua-duanya pemenang. Apa contohnya? Apa contohnya zero sum game? Ini apa? Berikan detailnya ya. Substantiate ya. Substantiate. Jangan bilang perang. Perang di mana? Perang pengambilan wilayah, perebutan wilayah. Jadi yang menang-menang itu bisa wilayah. Contoh? Itu kan belum terjadi mungkin Indonesia sama Belanda dengan jadi kita mulai. Oke, boleh, boleh. Yang tadi Israel Palestina juga boleh ya. Coba dalam bidang ekonomi apa? Ya, perang dagang itu siapa yang menang? Belum ada. Belum ada. Belum ada. Belum kelihatan sebenarnya. Apa lagi? Coba contohnya. Dia menang besar kita kalah gitu ya. Apa contohnya? Coba refleksikan ke Indonesia. Apa kira-kira yang kita lakukan dengan negara lain itu? Yang kita kalah dia menang. Apa coba? Apa contohnya? Banyak sekali contohnya. Contohnya ya, Anda jual nikel, terus Anda beli kembali kan? Dalam bentuk baterai. Anda kan berarti jual murah, beli mahal. Ya kan? Berarti kan modelnya sebenarnya zero sum game. Banyak tuh jenis-jenisnya yang Anda jual murah, terus beli mahal lagi. Ya. Kemudian ketiga, dari perspektif histori. Ya, kalau secara historical, baik realis dan merkantilisme itu negara menjadi kuat karena dia mengkolonialisasi negara lain. Ya,
Jadi expansion of power. Kemudian terakhir policy implication atau implikasi dari kebijakan. Semua baik itu merkantilisme dan realis berpendapat bahwa harus ada intervensi kuat dari negara terhadap ekonomi. Jadi harus ada baik realis dan merkantilis berpendapat bahwa harus ada intervensi kuat dari negara terhadap ekonomi, terutama pada peningkatan ekspor dan pembatasan impor. Sampai sini jauh, sampai sejauh ini paham nggak? Ada yang nggak jelas? Silahkan ditanyakan ya. Jika tidak, saya pindah ke berikutnya. Nah, inilah yang list yang tadi saya bilang bahwa kalau yang merkantilis sama dengan realis IPE, fokusnya pada economic security atau keamanan ekonomi. Keamanan ekonomi itu artinya apa? Ya, economic security. Anda kan belajar HI ya, economic security. Apa yang maksud dengan keamanan ekonomi? Ya, harus ada militer yang kuat, harus ada pendapatan yang kuat ya. Harus ada sumber ekonomi. Sumber ekonomi itu, sumber pendapatan negara itu yang disebut dengan economic resources. Kalau bahasa public policy-nya diterjemahkan menjadi APBN. Ya. Jadi APBN-nya harus besar anggarannya dan tidak boleh berutang. Jadi belanjanya banyak, ya, tapi dari uang sendiri. Jangan pinjam. Kalau minjem kan berarti Anda sebenarnya nggak mampu. Nah, kemudian state power itu sebagai main aktor. Kalau dalam realis dia aktor satu-satunya, kalau dalam merkantilisme ada aktor lain. Tetapi negara adalah aktor utama, tapi ada aktor lainnya. Kalau dalam realis tidak ada aktor selain negara. Paham nggak perbedaannya? Paham ya? Oke. Secara historical konteks dia kolonialisme dan perdagangan. Secara policy implication dia meningkatkan ekspor dan pembatasan impor. Nah, jadi ada 3 argumen utama dalam merkantilis. Sama dengan tadi tuh. 3 argumen utama dalam realis. Masih ingat tadi penjelasan saya apa ketika itu? 1, jangan lihat catatan saya. Apa tadi realis? Oke, tidak ada aktor di atas negara. 2, sifat-sifat negara pragmatis. sifat hubungan internasional itu anarkis. Kalau mengambil kebijakan luar negeri harus pragmatis. 3, ada moralitas. Jadi ada 3. Bagus. Jadi ada 3 argumen utama dalam merkantilis. Pertama, kekuatan ekonomi dan militer harus sama. Ya. Tidak boleh dia tidak berimbang. Anda kaya, nggak punya kemampuan militer, nggak bisa. Anda punya kemampuan militer, nggak kaya, nggak bisa. Anda punya uang, Anda beli senjata semua, nggak bisa. Anda punya uang banyak, nggak beli senjata, nggak bisa, nggak diterima. Ya, jadi itu prinsip pertama. Clear? Clear ya? Nanti kalau saya tanya verbal, lo harus bisa jawab. Kedua, negara. Ya, jadi negara memiliki peran penting dalam meregulasi ekonomi. Jadi peran negara itu punya peran penting dalam meregulasi ekonomi dan menjaga kepentingan nasional. Jadi negara itu punya peran penting dalam membuat regulasi dan menjaga kepentingan nasional. Ketiga, modelnya proteksionisme. Apa itu proteksionisme? Ya. Proteksionisme itu
negara menggunakan kebijakan untuk melindungi atau memproteksi ekonominya. Apa model proteksinya? Bisa tarif, ya. Anda mau masukkan barang ke sini, dibayar dong pajak. Ada tarifnya. Ya. Ya, ada kuotanya. Anda nggak bisa punya misalnya 10 juta batu bara terus Anda masukkan semua, nggak bisa, dibatasi tuh. Ya. Kemudian subsidi. Anda kasih barang subsidi negara Anda, saya juga subsidi misalnya barang di negara saya. Kenapa subsidi itu penting? Contohnya, ini jagung ya. Tahu jagung kan? Corn ya. Nggak aja nih corn ya. Corn ini kan kita impor. Jagung itu kita impor. Paling banyak dari, salah satunya dari, salah satunya dari US. Ya, US itu dia berikan subsidi minimum, ini data kemarin ya, coba cek kalau misalnya perubahan. Minimum $2 ya kepada petaninya. Minimum ya. Kalau kita impor barang tersebut, sementara kita kasih subsidi dia ke petani kita $1, berarti dia cost production-nya kan jauh lebih murah daripada kita. Paham nggak? Kalau dia cost production-nya jauh lebih murah, berarti dia bisa menjual barangnya jauh lebih murah. Kan pemerintah kasih uang nih, you produksi banyak ya, saya kasih kau 2 kali lipat lebih besar daripada negara kau kasih ke ini. Jadi kan dia bisa memproduksi jauh lebih banyak, jauh lebih murah. Kalau dia jual, bisa jauh lebih murah. Dampaknya apa petani kita? Kalau dia jual barang masuk ke Indonesia lebih murah, petani kita menjadi Kalah saing. rugi. Dia kan bilang, ngapain saya produksi jagung, tanam jagung gitu kalau sekarang masyarakat lebih pilih jagung Amerika karena lebih murah. Kalau saya jual lebih mahal, siapa yang mau beli produk saya ini? Did you get that? Yes. Paham nggak maksudnya? Ya. Jadi subsidi untuk memproteksi domestic industry, bisa saja industri, bisa pertanian ya, dari persaingan luar negeri. Jadi negara itu harus memproteksi itu perekonomiannya, baik dalam instrumen tarif, kuota, subsidi, ya, terutama dari dampak dari persaingan luar negeri. Jadi 3 itu ya. Paham? Clear? Kita pindah ya. Nah, kalau kita lihat fasenya, jadi ingat ya, ada 3 fase teori. Fase pertama klasikal merkantilisme, ya, yang Anda tahu tuh tadi teorisnya Jean Baptiste Colbert, Thomas More, and William Bentley. Apa fokus utamanya klasikal merkantilisme pada saat itu karena zamannya kolonialisme, ya, dia kan apa ke negara lain itu kan dia mencari rempah-rempah supaya dia bisa coba. Kenapa kita coba dikolonialisasi oleh Belanda? Dulu awalnya mereka itu untuk apa? Pedagang. Pedagang ya. Dia mau dagang kan? Sebenarnya dia itu mau kemana? Dia mau kemana awalnya? Negara mana yang dia tuju pada saat itu? Kan Indonesia bukan negara tujuannya. Cuma pada saat itu belum ada Google Maps. Nyasar. Nyasar dia, ketemulah Indonesia. Kemana coba VOC itu? BR ya. Jadi dia akumulasi emas, ya. Dan awalnya dia berdagang. Jadi setelah berdagang dia tahu, oh ini kaya.
Awalnya kan ya, dia cuma berdagang tuh. Kenapa dia berdagang? Karena dia mau beli emas sebanyak-banyaknya dan menambah cadangan emas mereka. Kenapa emas dijadikan sebagai accumulation of wealth pada saat itu? Ingat, pada saat itu belum ada bank yang terkenal. Cuma Bank BCA, Bank Indonesia itu belum ada. Jadi yang disebut dengan alat tukar yang paling bagus itu adalah emas. Kemudian dia pindah menjadi neoklasikal merkantilisme di abad ke-18 sampai awal abad ke-20. Ya, kalau saya bilang awal abad ke-16 artinya tahun berapa? 18. Kalau abad ke-16 itu artinya Tahun 15. abad ke-16 itu artinya 1500. 1500-an ya. Jangan Anda abad ke-16 itu 1600-an, enggak begitu cara berhitungnya. Jadi neoklasikal merkantilisme di abad ke-18 artinya di 1700-an ya sampai awal 1900-an. Ya, kalau 90-an itu beda, 1990. Ya. Nah, setelah itu muncul neo merkantilisme di abad ke-20, biasanya di pertengahan 1950-an, apalagi setelah Perang Dunia Kedua. Nah, kalau di neoclassical merkantilisme, fokusnya itu pada nasionalisme ekonomi, kebijakan industri, dan infant industry. Apa itu infant industry? Infant industry itu ada industri besar, di bawahnya ada industri turunannya. Apa contohnya? Jadi kayak perusahaan cabang gitu. Kan cabang ya, kantor cabang itu beda. Infant itu kayak dia punya. Contoh saya ya, dia perusahaan mobil nih. Dia punya turunannya apa? Spare part. Ban, ya, spare part dan sebagainya. Iya. Infant itu bayi. Ya, bahasa Inggris. Kan nggak mungkin diterjemahkan sebagai baby industry kan enggak. Oh, Ini berarti industri. Oh, apa nggak? Kemudian neo-merkantilisme itu fokusnya pada proteksi perdagangan. Bedanya proteksi ekonomi dengan proteksi perdagangan itu beda ya. Ekonomi itu luas, perdagangan itu hanya ekspor dan impor. Kalau ekonomi itu udah masuk konsumsi, udah masuk distribusi, udah masuk semuanya. Kalau dia fokusnya pada proteksi perdagangan, nasionalisme ekonomi, dan strategi state intervention, intervensi negara. Kalau merkantilisme mungkin agak mudah buat kalian bisa mencerna ya, karena ada dasarnya kemarin. Kelihatan. Ini tadi turunannya ya, ada 3 ya, tokoh-tokohnya. Sekarang kita lihat, ada pro dan kontra dalam merkantilisme. Kan kalau saya tanya pada kalian, kalian ini agamanya apa? Kalian mazhabnya apa? Kan sudah kemarin kan belajar realis ya. Siapa yang di sini merasa bahwa saya realis? 2 orang, oke. Siapa yang merasa dirinya realis? Cuma 1 orang. Enggak ada yang mau pindah agama ya? Anda Marxis. Oh, berarti Anda critical teori. Anda bukan mainstream. Ya. Nah, ada pro dan kontra dalam merkantilisme. Pro-nya apa? Pertama, economic self sufficiency. Apa yang disebut dengan economic self sufficiency? Sufficient. Apa artinya sufficient? Sufficient.
dapat dapat data. Apa artinya? Self sufficiency. Pelajaran bahasa Inggris. Kayaknya di kelas saya selain ada belajar teori ada belajar bahasa Inggris ya. Berarti gaji saya harus Mencukupi diri sendiri. self sufficiency artinya cukup atau mandiri. Ya berarti ekonomi mandiri. Apa artinya? Bukan bank mandiri ya. Apa artinya ekonomi mandiri? Kita nggak usah beli, kita produksi sendiri. Ini kan yang paling bisa dipakai di negara kita. Apa yang impor-impor? Kenapa nggak bisa produksi sendiri? Hah? Tapi ujungnya impor juga. Apa yang impor beras? Gitu. Garam, bukannya garam apa? Sepertiga wilayah Anda adalah laut semua. Ini sepertiga kedua pertiga. Kontranya, ya, jadi bagus nih kalau kita belajar tentang kantilisme dalam perspektif teori, kita bisa mencapai disebut dengan kemandirian ekonomi. Gimana kita nggak mandiri, kita kolonialisasi negara lain. Ya, apa kontranya? Terjadi trade restriction. Karena kita melindungi negara kita, berarti kita kan membatasi orang. Membatasi kita menjual, membatasi kita mengimpor, membeli. Jadi itu yang disebut dengan trade restriction. Pro yang kedua adalah national protection. Kita produk proteksi negara kita. Kita proteksi kalau kita bisa produksi beras sendiri, ya kita self sufficient. Berarti kan kita menjaga pasar kita ya. Ngapain kita impor? Kontranya adalah kalau Anda mau memproduksi semua self sufficient, harganya pasti mahal. Ya kan? Contohnya, kalau beras jarang atau modelnya scarce, nggak tersedia nih. Ada barangnya tapi tidak cukup. Misalnya, apa yang terjadi? Orang jual Naik hal. mahal kan? Supaya harganya turun, apa yang dilakukan pemerintah? Ada dua, dikasih subsidi. Yang kedua adalah impor. Dapat nggak sampai di sini? Ya, jadi ada dua yang dilakukan pemerintah itu ketika harga barang naik, dikasih subsidi, jadi uangnya dikasih kepada penjual supaya harganya dijual sekian, atau kedua adalah impor aja. Kalau impor kan barangnya jadi banyak. Kalau barang banyak, harga turun. Ya, ini pelajaran IPM nih. Ya. Nah, kalau dia bagusnya merkantilisme itu, tidak bagusnya itu adalah kalau dia diproteksi perdagangannya, dibatasi impornya, dibatasi keluarnya, harga menjadi mahal, tinggi dia harganya. Ketiga, trade balance. Ada keseimbangan perdagangan. Kan tadi ya, kita jual harus ada pengukuran rasional. Kontranya, retaliatory tariff. Retaliation. Kalau ada main game itu, retaliate. Apa artinya? Apa buat? Balas. Kalau main game. Kan kalau main game itu. Banyak. Biasa kan, kalau Anda diserang, Anda serang, balik. Itu artinya retaliate. Jadi ada yang disebut dengan retaliatory tariff. Anda membatasi, Anda nggak mau nih, Anda nggak mau masukkan, Anda tidak mau mengizinkan saya jualan di negara Anda. Ya, saya juga nggak mau terima barang dari negara Anda. Dia boleh jual, tapi saya naikkan pajak. Apa contoh kasusnya? Kemarin kita membatasi ekspor kita, ekspor minyak goreng kita ke India kan? Kami dilakukan India ke kita. Ya sudah, kalau kamu nggak mau jual, saya beli di Malaysia. Tapi kalau kamu import bahan baku obat, saya naikkan ya tarif. Iya,
Tapi ingat ya, sifatnya itu zero sum game. Masih ingat zero sum game? Apa tadi penjelasannya? Jangan berteman modelnya begitu ya. Ini ada kebijakan. Berikutnya, kon- apa pro-nya adalah domestic industry growth. Jadi industri dalam negeri itu dia bisa berkembang. Kenapa dia bisa berkembang? Kalau misalnya kita biarkan semua barang itu masuk, ya gampang. Gimana caranya kita mau memproduksi? Ya. Apa kontranya? Inefficient resource allocation. Apa artinya inefficient resource allocation? Ingat Kalau sumber daya alam yang tidak efisien. alokasi sumber daya yang tidak efisien. Coba bayangkan di Indonesia. Kalau semuanya mau kita produksi sendiri, Bingung. Kita kan semuanya pengen produksi sendiri kan? Ya. apa yang kalian bisa produksi dengan sempurna? Produksi ya. Bukan mengambil barang yang sudah ada, ya. Kalau batu bara itu sudah ada, bukan hanya produksi. Apa kira-kira? Turunan manusia. Coba apa kira-kira? Produksi Ya apa contohnya? apa pancingan? Bukan pancingan. Apa yang Anda produksi yang Anda betul-betul sudah sufisien? Kapal. Kapal apa? Kapal kayu itu yang penting. Itu nggak masuk produksi misalnya. Hah? Itu nggak masuk produksi yang efisien. Yang mana? Kapal laut. Iya. Kapal banyak. Kapal Sawitnya. Iya dulu. Kalau kapal di bawah 1 GT, nah kita produksi sendiri. 1 GT terus itu yang kapal katinting, tahu kapal katinting? Tahu ponton. Ada yang tahu? Ada yang tidak tahu kapal katinting? Nggak tahu? Ya Allah anak kota kau. Saya tanya kamu nggak tahu. Kau mirip, Kelinting. udah mirip anak-anak SD di Singapura. Kapal kelinting ponton yang buat nyebrangin orang ke sungai. Makanya jangan tinggal di Jawa. Di sini tinggal di Kalimantan. Pakai bambu, Bang. Pakai bambu. Bambu. Nih, Iya tuh. Buat mancing. Oh. ya. Ya kalau ini benar kita self sufficient, kita bisa produksi sendiri. Orang tinggal tebang kayu terus ini bikin sendiri. Ini mahal loh harganya. 10 sampai 15 juta. Iya, ya itu. Di atasnya itu disebut dengan kapal fiber, tahu kapal fiber? Nggak tahu. Yang di Ancol itu Nggak, dia agak gede dikit. Dia agak mahal. Modelnya. Ya. Enggak. Ini beda, ini bukan kabel fiber namanya ini. ini nih siapa? Ya. Oh iya iya. Iya benar ada atapnya. Ini paling murah nih. Ini Kak. Mahal ini kalau yang Satu ini harganya 50-an ya. Mesinnya yang mahal nih. Oh, mesinnya itu 80 120. Buat gua ada dipakai di mana? kok jadi bahas kapal-kapalan. Katanya mau belajar blue economy gimana? Oke, selain itu apa kira-kira yang kita bisa self sufficient kita ekspor keluar? Sawit ya. Sawit itu bisa sufisien. Kemudian pro-nya karena kita proteksi ekonomi kita bisa Membuat lapangan kerja. bukan negara yang membuka lapangan pekerjaannya, membantu industri berkembang sehingga terbuka lapangan pekerjaan. Kalau dia kontranya terjadi isolasi ekonomi. Apa contohnya isolasi ekonomi?
Negara yang ekonominya terisolasi, dilakban ekonominya. Banyak Korea Utara, apalagi Kita enggak dong. Kan sama kita enggak, dia sama sama Amerika itu tidak sebenarnya. Jadi yang disebut dengan apa namanya trade war itu hanya beberapa barang yang dia naikkan tarifnya. berarti nggak semuanya. Tidak semuanya boleh berdagang, tapi tarifnya tinggi. Sebut perang dagang. Ada list barangnya itu, saya lupa, termasuk baja. Kenapa baja? Karena Amerika produksi baja, Cina produksi baja. Masa kok jualan baja di tempat negara yang sudah produksi baja? Ya. Kalau misalnya dijual murah, siapa mau beli baja Amerika? Sampai sini clear? Oke, let's move on. Nah, sekarang kita masuk ke bagian pertama. Klasikal merkantilisme. Kalau ini gampang nih, kalian udah tahu. Kan udah belajar kemarin. Kode ekonomi. Ya. Jadi tadi saya sudah jelaskan ya, kalau klasikal merkantilisme itu akumulasi kekayaan ya melalui pengumpulan emas dan silver ya dan penyeimbangan perdagangan. Jadi kalau classical merkantilisme itu adalah teori ekonomi yang menekankan pada akumulasi kekayaan, terutama emas dan silver, melalui keseimbangan perdagangan dan strong government atau pemerintahan yang kuat atau intervensi pemerintahan yang kuat untuk mendapatkan national power atau national power artinya apa? Kekuatan nasional dan kemandirian. Oke, pindah ya. Clear? Kita ke tokohnya. Tokoh pertama. Sudah Anda tahu banget nih ya. Jean-Baptiste Colbert. Explain to you. Ini lagi siapa dia ya? Kalau politik ekonomi pasti sudah tahu lah ya. Siapa Jean-Baptiste Colbert? Jadi Anda kalau mau baca bukunya ini ya, tulis sama Glenn James, James Colbert, Mercantilism and French Trade for Asian Trade, Lecture, Instruction and Memories, ya. Banyak bukunya. Nah, pemahamannya Jean-Baptiste Colbert ini dikenal dengan istilah Colbertism. Jadi kalau Anda nanti yang mau ambil S3 sama punya teori, maka disebut teori itu sesuai nama Anda, tapi biasanya disebut dengan nama belakangnya. Teori kepelang. Supaya kayak betul-betul muncul nama bapaknya gitu, ditulis di buku sejarah terus dikutip ya. Ini buku ya kapan 1600-an, sudah 400 tahun yang lalu kita masih kutip aja, kita bahas ya.
Satu-satu aja kita nggak bahas. Nah, fokusnya Colbertism ini ya menekankan pada state control terhadap ekonomi. Jadi kontrol negara terhadap perekonomian. Modelnya seperti apa? Yaitu proteksionisme, memproteksi dan dia proteksi, tapi sekaligus dia ekspansi. Ya. Ada 4 ide utama dari Jean Baptiste Colbert. Pertama, state control. Ya. Jadi harus ada pemerintahan yang kuat ya untuk ya meregulasi ekonomi ya to boost national power. Apa bahasa Indonesia booster itu enggak? Meningkatkan kekuatan nasional. Kedua, industrial promotion, mempromosi industri. Ya, jadi memproteksi dan meningkatkan industri domestik melalui tarif dan infrastruktur. Jadi dia proteksi, tetapi di dalam dia perbaiki dengan cara apa? Ya, Anda kalau mau masukkan barang, kita kasih tarif. Di dalam negeri kita perbaiki infrastrukturnya. Ketiga, colonial trade. Nah, ini yang kita tidak punya. Sebenarnya, kalau salah satu, sebenarnya kita punya ya, tapi kalau saya sebut nanti Karen tersinggung. Sebenarnya, Indonesia itu colonial trade-nya di ASEAN itu adalah Timor Leste. Ya kan? Coba Indonesia tidak mengekspor barang ke Timor Leste. Saya kan pernah ke Timor Leste dari sana majoriti barang yang dikonsumsi masih dari Indonesia kan? Ya. Coba kalau kita semua nggak ekspor, nah, pasti dia menjadi mahal. Ya, jadi modelnya ini colonial trade. Ini yang dilakukan Inggris. Jadi dia memperbanyak negara-negara koloninya. And jalur dagang ini yang dilakukan Amerika, ini yang dilakukan Cina nih. Ini yang dilakukan Inggris. Jadi ekspansi koloni itu dilakukan oleh Inggris, dia ekspansi negara-negara yang dia jajah. Dan trade routes, ya, jalur dagang ini yang dilakukan oleh Cina. Makanya Cina itu punya program yang disebut dengan BRI, BRI kepanjangannya BRI. Bel itu apa? Ya, bel itu kan dia lurus ya, begini kan? Ini road, jalan, ya. Inisiatif. Jadi dia bikin jalur dagang, jalur modelnya belt itu lurus melingkar dari Cina kembali ke Cina. Orang Cina sudah punya visi itu dari dulu. Ya, trade jalur dagang itu meningkatkan kekayaan dan sumber daya. Ini yang paling ditakuti Amerika Serikat. Kalau Cina berhasil membangun jalur dagangnya, siapa yang mau belanja lagi shopping di Amerika? Itu jadi semua dari Cina. Karena very obvious example, Anda pulang ke rumah, ke rumah ya, check your step right now. Barang dari Anda pakai dari ujung ke ujung itu buatan mana? Atau coba balik ke rumah, cek berapa persen barang yang ada di rumah Anda itu made from China.
Kulkas. Ini dari mana? Jangan bilangin dari kita impor. Siapa yang? Nggak tahu sih. I don't know this one. Where is snowman? Di sini juga apa? Anyways, let's go back to ya. Itu Cina. Cina. Buat Cina. 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 Keempat, tax reform, reformasi tax pajak. Ya. Jadi harus ada streamline taxation. Jadi Anda dapat pajak. Pajak itu bisa dibuat untuk mensejahterakan, membuat infrastruktur dan sebagainya. Kemudian mengurangi korupsi, enterprise corruption to increase penghasilan negara secara efisien. Ini Jean Baptiste Colbert sudah berbusa-busa bicara ini di tahun 1600-an. State revenue ini pendapatan negara secara efisien. Ya. Lumayan lah kalian masuk GPI, kelas-kelas saya berarti banyak istilah yang kayak kosakata bahasa Inggris Anda ya. Clear? Move on ya. Ini nggak usah, sama aja tadi ya. Kedua, Thomas Moon. Siapa yang pernah dengar kata Thomas Moon? Ada nggak teori lain, apa pakar lain yang Anda pernah dengar dari kelas yang nama depannya Thomas? Very good ya. Selain itu, apa? Thomas Shelby. Thomas Shelby. Revolusi Cuma kaum doang. Kamu lempar. Thomas Henry. Hilang ya satu kedua kali. Jadi Thomas Moon itu dari Inggris, dia menulis buku. Kita pernah nggak bahas Thomas Moon di Politik Ekonomi? Belum ya. Dia dari Inggris, dia eh, dari keluarga kaya raya ya. Bapaknya tuh pedagang. Dia sering dia kejauhan sama dokter. Dia ini apa istilahnya kalau sekarang tuh yang belajar di rumah apa namanya? Homeschooling. Ya. Nah, jadi bukunya dia yang paling terkenal tuh ini ya. England's benefit and advantage by foreign trade plainly demonstrated. Thomas Moon. Ada 4 ide utama dari Thomas Moon. Pertama, merkantilisme. Saya sudah nggak usah jelaskan ya. Jadi dia di 1641 itu sudah menawarkan ide merkantilisme. Kalau Inggris, kalau kamu kaya, kamu pakai prinsip merkantilisme ini. Termotivasilah Inggris untuk menjajah. Kedua, balance of trade, keseimbangan perdagangan. Ini gampang banget. Apa itu keseimbangan perdagangan? Ekspor dan impornya harus sama. tidak pada sama. Ekspor juga besar daripada impor. Kemudian accumulation of bullion. Apa itu artinya bullion? Ayo. Tes kosakata TOEFL. Kekayaan. Perhitungan kekayaan. Apa bullion? Bukan dibully ya. Bukan billion, bullion. Ah?
Emas dan perak dalam bentuk batangan atau koin. Jadi accumulation of bullion. Bullion itu bentuk kekayaan yang dalam bentuk silver dan gold, tapi modelnya itu kayak batangan. Anda kalau kita bicara cadangan emas, kan setiap negara itu punya bank sentral ya, atau Bank Indonesia itu kan di setiap negara ada bank namanya Bank Indonesia. Itu mereka punya cadangan yang disebut dengan cadangan emas. Jadi semakin banyak cadangan emasnya, semakin kaya negara. Nah, yang disimpan emas di sana itu bukan anting-anting, gelang, dan sebagainya, tapi disimpan dalam bentuk emas batangan. Coba kita lihat ya. Itu kayak gitu guys. Fed Gold Reserve. Ini cadangan emas. Nih. Cadangan emasnya Bank Sentral Amerika ya. Nah, kalau kita kembali, dia bilang ya, accumulation of bullion. Jadi dia percaya bahwa akumulasi emas dan silver itu penting untuk national prosperity atau kesejahteraan nasional. Nah, coba bayangkan di 1600-an dia udah bilang nih, kalau mau kaya simpanlah emas dan silver. Coba simpan emas. Mantan kau semua tuh ya. Nah, fondasi teorinya Thomas More ini fondasi teorinya Thomas More ini yang kemudian turun menjadi ekonomi moneter, yang pada inti teorinya mengatakan bahwa kalau bank sentral itu mau kuat harus punya cadangan emas dan silver. Jadi semakin banyak cadangan emas dan silvernya semakin kaya. Sampai sekarang dipakai. Apa harus emas? Karena emas itu dia punya, Anda ambil saya nggak NPM, itu ada teorinya tuh emas. Emas itu, dia mau bakar, dia tuh tidak berubah bentuk, dia tidak hangus, dia kayak eternal, abadi ya. Kalau besi kan dia berkarat ya, bisa rusak. Kalau emas enggak. Kemudian emas itu pengantar power yang paling bagus. Power. Elektrik. Bukan kekuasaannya. Bisa begitu dengan Electricity. Jadi setiap dari alat elektronik Anda itu ada emasnya. Ya, ada HP itu ada emasnya semua. Karena dia pengantar ya energi yang paling efisien. Kenapa dia yang paling efisien? Karena dia molekulnya dense, padat. Dari dulu ya. Kemudian keempat, regulasi pemerintah. Jadi harus ada intervensi pemerintah dalam mempromosikan ekspor dan membatasi impor. Gampang ya. Itulah detail teori dari Thomas More. Jadi sudah dua yang kita pelajari. Jean Baptiste Colbert, Thomas More. Kata Thomas More baru kan. Kalau Jean Baptiste Colbert kan Anda udah dapat ya. Berikutnya William, kalau dari namanya pasti udah ketahuan ya dari mana ya. William Petty, Freddy Petty.
Tahu, uang lebih baik daripada madu. Uang lebih baik daripada madu. Bilang SpongeBob aja kok. Jadi menurut Freddy Petty, dia dari Inggris ya. Jadi Petty itu dari Inggris. Jadi burger itu dari Inggris. Kita jadi nggak fokus. Jadi Petty ini dari Inggris ya, Hampshire. Ya, dia belajar di Oxford, Leiden University, and University of Kent. Ya. Fokusnya dia itu belajar kedokteran, matematika dan filosofi. Jadi kalau ada yang mau seperti Mr. Petty ini, Anda belajar kedokteran, matematika dan filosofi. Jadi nanti masternya ambil fakultas kedokteran aja. Dia terkenal bukunya ya, Mankind and Political Arithmetic. Masih ingat rumusnya aritmetik? Aritmetika tahu? Masih ingat rumusnya? Jadi dia menggabungkan ilmu politik dengan matematika. Dikenal dengan political arithmetic. Jadi dia gabungkan matematika statistik dengan politik. Kepenggabungan statistik atau matematika dan politik ini yang disebut dengan political arithmetica. Ya, coba kau gabungkan apa nanti kau ya? Politik dan apa yang kalian mau gabungkan? Teknik mesin, teknik mesin. Teknik sipil, teknik. Astagfirullah. Dia punya 4 teori utama ya. Pertama, political arithmetic. Tadi ya, penggabungan statistik matematika dengan politik untuk ya. Jadi kenapa dia gabungkan politik dan aritmetika ini? Karena metodologinya itu dia modelnya empirik. Empirical study. Jadi Anda dapat pembagian ini ya, empirical study metodologi mata kuliah metodologi penelitian. Semester berapa Anda dapat? 4 ya. Itu kalian belajar metodologi penelitian ya. Kalau kalian dapat saya tuh. Belajar pulang. Ya, untuk menganalisa ekonomi, ya. Nah, pendekatannya ini, political arithmetic ini, dia kemudian banyak sekali dipakai di Amerika. Ya, American School itu dia pakai political arithmetic. Kalau Anda ambil jurusan politik di Amerika, sama HI, pasti modelnya kuantitatif. Model metodologinya itu kuantitatif. Kedua, land, tanah dan labor itu bekerja ya, adalah sumber kekayaan. Kenapa dia berpikir bahwa tanah dan pekerja itu sumber kekayaan? Jadi menurut dia sumber kekayaan suatu negara itu adalah tanah dan pekerja. Kenapa coba?
Karena sumber ekonomi pada saat itu masih dari pertanian, ya. Ketiga, value of human capital atau nilai dari sumber daya manusia. Jadi dia menekankan pentingnya populasi, pentingnya populasi. Jadi semakin tinggi populasi itu semakin bagus. Kenapa semakin tinggi populasi semakin bagus? Karena makin banyak tenaga kerjanya. Kalau makin banyak tenaga kerjanya, makin dibayar murah. Berarti cost produksinya lebih murah, lebih rendah. Ya. Jadi dia menekankan pada pentingnya populasi dan human capital atau sumber daya manusia sebagai kontributor terhadap kesejahteraan ekonomi. Terakhir, pajak dan keuangan publik atau public finance. Dia menekankan pada pentingnya efficient taxation atau perpajakan yang efisien. Apa contohnya perpajakan yang efisien? Kalau mau pajak orang sekali saja, jadi pajak berkali-kali. Coba Anda berapa saja dipajak itu? Beli minuman pajak nih. Anda bangun, ya, Anda nyalakan listrik, itu kan pajaknya. Anda bayar, Anda pakai listrik, Anda bayar pajak kan? Jadi ada yang disebut total pemakaian dan ditambah dengan pajak pemakaian. Tidak pakai bayar pula pajaknya. Anda keluar nih, Anda beli makan di Indomaret, dapat pajak. Bayar pajak lagi, naik bus, bayar pajak lagi, semuanya dipajakin. Habis itu Anda kerja, belum dibayar gaji Anda, sudah Anda bayar pajak. Habis itu nggak ada perubahan. Jadi dia tidak efisien ya pajaknya dan belanja pemerintah yang tidak efisien. Apa contohnya belanja pemerintah tidak efisien? Ada nggak? Coba saya tanya, ada nggak yang dibangun oleh pemerintah menurut Anda ngapain sih baru kayak gini nggak ada manfaat? Coba pikir sekitar lingkungannya aja. Mau ada mis, Apa? karena tempat saya jauh dari mana-mana, transportasi yang paling cepat kan harus pesawat. Malah ngaspal jalan, ngebeton jalan yang cuma di satu kabupaten doang. Kayak boleh. Nah, jauh Kalimantan, jauh. Nanti curhatnya. Yang lain? Kenapa MRT? LRT. Oh, kenapa? Karena cuma jalan sih. Doang ya? Ini harus juga kita sama lainnya. Gak jelas sih. Buat net doang sih cukup gitu. Ini kok sebenarnya buat net doang kan. Sering dipakai buat net anak horor gitu. Aku juga kredit yang asli. Kalau di situ kalau yang di velodrome ini kalau menurut saya nggak masuk akal ya. Kita bayar pajak kan kita semua pun bayar pajak. 3.000. Iya, bayar pajak. Tapi dibangun fasilitas kita harus bayar lagi coba. Contoh ya, jalan tol, kenapa harus ada jalan tol? Biar cepat tujuan. Kalau gitu ngapain kita bayar pajak? Kan jalan kan kok barang milik publik kan? Kita kan harus dibayar. Masih pinjaman Indonesia lagi nih, BUB masukkan. Waktu masukannya ada banyak. Tapi pinjamannya besar. Kenapa public facility itu, fasilitas publik itu, kalau yang menyangkut fasilitas publik ya, kayak jalan, rumah sakit, dan sebagainya, ya gratiskan lah. Kecuali Anda jangan rajin banget ya, kayak majak sedikit-sedikit itu pajak semua. Anda bayar di sini, Anda kuliah, Anda bayar pajak loh. Ini, you pay the tuition fee, sebagian dari situ untuk bayar pajak. Jadi setiap Anda mengeluarkan uang itu dipajakin. Anda tarik uang dari ini, ATM, bayar pajaknya.
Anda simpan uang aja, itu ada pajaknya. Coba bayangkan, kalau kita mau bahasa sederhanakan, berarti negara adalah perusahaan terbesar. Ya. Anyways, itulah ya. Berikutnya, David Hume. Kalau David Hume udah dengar ya? Hei, pasti tidak kan? Belum. Iklan lain? Nggak benar David Hume. Belum, Miss. David Beckham udah. Udah. Jadi semua yang namanya Thomas, David itu biasanya dari Inggris. William pasti Inggris. Nama-nama Inggris itu. Kalau udah kayak Jane, Baptiste itu pasti bukan Inggris. Nah, David Hume dia menulis bukunya yang terkenal A Treatise of Human Nature. Kemudian Inquiry Concerning Human Understanding. Ini saya coba cek di Tokopedia dan prinsip-prinsip moral. Pergulatan kebahagiaan manusia. Berapa? Nggak tahu. Berarti ada orang yang interested terhadap planet-planet. Ya. Kalau ada belajar hukum dia terkenal, tokoh terkenal. Yes. Pertama, dia punya 4 teori utama ya. Pertama, price, specie, flow mechanism. Price, specie, flow, mechanism. Apa yang maksud dengan price, specie, flow, mechanism? Jadi, menurut dia, ketidakseimbangan perdagangan akan dikoreksi secara sendirinya. Ya, ketidakseimbangan perdagangan ya, coba balance of trade. Ya, ini yang dapat timbangan. Ya. Akan dikoreksi secara sendiri melalui gold and silver, ya, influencing domestic prices and demand, akan mempengaruhi harga dan permintaan dalam negeri. Apa maksudnya? Jadi ketidakseimbangan perdagangan. Apa yang maksud dengan ketidakseimbangan perdagangan antara ekspor dan impor? Kalau terjadi ketidakseimbangan antara ekspor dan impor, apakah ekspornya lebih gede atau impornya lebih gede? Jadi salah satunya ada yang jauh lebih besar, berarti kan tidak seimbang. Kalau tidak seimbang, menurut dia itu akan self-corrective, tidak perlu intervensi. Dia akan seimbang dengan sendirinya melalui perubahan dalam gold dan silver. Melalui perubahan dalam gold dan silver. Apa maksudnya? Kalau dia berubah, kalau ini berubah, ini berubah. Tanpa harus diintervensi. Ada yang paham nggak maksud? Jadi sesuai gold sama silver aja gitu. Iya. Negara nggak usah intervensi. Iya. Berarti istilahnya nambah gold silver atau nunggu harga gold silvernya naik kelakaannya? Coba jelaskan logikanya. Apa? Iya, iyalah. Oh, enggak maksudnya kan itu kan maksudnya kan
ada trade balance di situ kan. Karena katanya David Hume itu bakal apa sih itu? Self correct. Otomatis kan itu kalau misalkan dia bakal self correct berarti kan penjelasan itu kan tunggu change in gold and silver flows. Jadi yang maksud saya itu apakah itu ada penambahan kuantitas emasnya atau memang seiring berjalannya waktu harga emas bakal naik dia bakal balance sendiri gitu. Ini ada bertanya. Iya, saya Jawab. Iya, Itu yang saya tanyakan tadi kenapa. Jadi kalau dia ekspor dan impornya ya tidak balance ya, not balance ya. Ini nggak usah intervensi karena gold dan silver ya perubahan di sini akan mempengaruhi ini ketidakseimbangan ini. Logikanya begini, gold semakin banyak emas yang dimiliki oleh suatu negara, artinya apa? makin kaya, Makin kaya. kaya. Makin kaya ya. Kenapa dia makin kaya? Resource-nya semakin banyak ya. Nah, kalau resource-nya makin banyak, kira-kira, nih, dia makin kaya kan, resource-nya makin banyak. Kira-kira apa hubungannya dengan ekspor coba? Dia kaya. Apa hubungannya sama ekspor? Semakin banyak ekspornya. Semakin banyak dia ekspor, semakin banyak emasnya. Kenapa makin banyak emasnya? Nah, orang daerah tidak emas. Karena alat transaksi pada saat itu adalah Mas, semakin banyak dia impor, semakin banyak dia keluarkan emas. Akan nggak? Gampang kan? impor kan beli, kan harus keluar. Berarti emas di sini fokusnya jadi alat transaksi. Betul. Oh. Nah, sekarang karena dia sudah bukan, ini kan kita bicara 1700-an ya. Nah, karena dia sekarang bukan lagi sebagai alat transaksi, emas dan silver itu bukan alat transaksi, tetapi dijadikan sebagai cadangan kekayaan. Cadangan kekayaan. Berarti bisa digadai. Bisa. Cadangan kekayaan ini akan terrefleksi semakin banyak cadangannya, semakin kuat mata uangnya. Oleh karena itu, cadangan emas terbesar di dunia adalah Bank Sentral Amerika, sehingga mata uang terkuat di dunia adalah dolar. Itu sebabnya Cina sekarang menambah terus menambah cadangan emasnya supaya orang mau berdagang memakai renminbi. Ya, jadi kalau mau rupiah kuat, banyak yang emas. Jangan dijual emasnya. Ya, misalnya kalau perang terjadi ya, inflasi naik luar biasa. Kalau inflasi naik, rupiah menjadi nggak ada artinya kan? Ya. Coba rupiah diganti dengan emas. Ada bawa rupiah nih segepok ke Amerika. Ada mau tukar, nggak ada yang orang mau beli. Tapi kalau Anda bawa emas, kamu bisa. Makanya kalau saran saya, kalau kalian tidak paham model investasi, setidaknya itu Anda investasi itu di emas. Beli aja di pasar tuh. Jangan simpan rupiah, simpan emas. Itu dari saya tuh keluarga tuh turunan tuh begitu tuh jarang yang menyimpan uang tuh. Karena uang itu kan inflasi. Iya. Ya. Pas COVID. Kedua, empirisme. Apa itu empiris? Apa itu empiris? Jadi dia harus menggunakan observasi secara empiris, ya, terutama dalam hal ekonomi. Apa itu empiris? Yang mesti dibuktikan. Empiris, penelitian empiris artinya apa? Berdasarkan pengalaman. Empiris itu data faktual yang real. Contoh misalnya,
Dia nggak datang, Miss, dia sakit. Empirisnya apa? Sudah Sakitnya. Ya, itu disebut dengan empiris. Ya. Jadi, data diambil melalui observasi. Siapa yang suka melakukan observasi di sini? Ada teman saya itu hobinya itu nongkrong di depan tokonya orang di Plaza Indonesia sana. Dia duduk di depan toko, dia ambil sampel tuh. Misalnya hari pertama dia duduk di depannya Louis Vuitton. Gitu. Kemudian besok dia duduk, misalnya kalau nggak ada tempat duduk berdiri ya, bayangkan aja. Dia perhatikan tuh orang keluar masuk di Zara, kemudian PNB. Apa yang dia lakukan? Dia perhatikan tuh jenis customer yang masuk ke Louis Vuitton itu gayanya seperti apa, behaviornya seperti apa. Yang Zara itu behaviornya seperti apa, bawa tasnya seperti apa, jenis tasnya. Jadi perhatikan gerak-geriknya seperti apa. Atau kalau mau melihat orang makan di restoran yang kelas mahal, coba Anda jalan ke Blok S sana itu kan banyak tuh. Behaviornya itu mulai dari gaya baju, dari cara bicara, ya, cara buka pintu itu beda sama warteg. Ya. Ya. Nanti setelah Anda observasi itu semua, Anda bikin laporannya tuh bahwa perilaku misalnya customer yang masuk ke restoran mewah begini, yang masuk ke restoran murah begini. Apa pelajaran yang Anda dapat dari situ? Ya, itu namanya customer behavior ya. Jadi dia empirisme. Jadi kalau mau mengambil kebijakan harus ada buktinya. Harus ada buktinya. Apa tadi bahasa saya? Substansi. Ya, boleh berbeda pandangan asal ada buktinya. Substansi itu dari kata substansi, disubstansikan. Ya. Kemudian yang ketiga, dia mengkritik merkantilisme. Dia berpendapat bahwa kekayaan tidak hanya didasarkan pada emas dan silver, tapi secara keseluruhan aktivitas ekonomi dan produksi. Ya wajar, ini kan sudah 1700-an. Kalau kita bicara tentang Jean Baptiste Colbert, sudah 1600-an, sudah ada 100 tahun berubah. Masa kita 100 tahun tidak ada perkembangan? Meski secara pengkategoriannya dia masih tetap masuk classical kan? Keempat, free trade. Dia pendukung perdagangan bebas dengan berpendapat bahwa ini bermanfaat untuk semua negara. Ya, kenapa bermanfaat bagi seluruh negara? Karena dia mendukung pertumbuhan ekonomi dan inovasi melalui persaingan atau kompetisi. Jadi begini, kita kan, saya pernah kasih nggak ya kalian teori kompetisi? Belum pernah ya? Jadi kalau banyak pemain, ya kan? Pernah kalau nggak salah pernah Miss. Jadi kalau banyak pemain, apa contoh produk yang perusahaannya banyak, pemainnya banyak, yang perbedaannya sama? Ambil nih kopi kopi ya. Kopi itu kayak jual bola, satu deretan jual bola semua. Untuk kita kopi aja lebih gampang ya. Kopi itu kan ada high price, high value. Contoh Starbucks. Dia high price, harganya tinggi, value-nya tinggi. Value-nya ini bilang kalau Anda makan di luar Starbucks-nya. Jadi yang mahal di Starbucks itu experience-nya. Jadi kalau Anda bawa Starbucks keluar dari Starbucks, itu beda rasanya kalau Anda makan di dalam Starbucks. Apa yang Anda rasakan ketika makan di dalam Starbucks? Mahal.
Jadi value apa namanya itu kegengsiannya ada. Ya. Nah, kopi kenangan. Yang jiwa. Dia lower price kan, harganya murah ya. Harganya 14.000 ya. Saya kalau ini kan harganya mahal nih, dia 40-an kali ya ke atas. Ini 15 lah. Dia bagus nggak value-nya? Bagus ya, berarti dia berada di segmentasi ini ya. High, low price, high value ya. Sekarang saya tanya, ini nggak perusahaan yang ada di posisi ini? Low price, low value. Good day. Good day ya. Kafe. Oh, kafe. Starling ya. Oke. Nah, semakin banyak pemain yang ada di sini, mau tidak mau dia harus turunkan harga. Kalau banyak pemainnya, banyak barang, harga semakin turun. Itu teori kompetisi itu begitu. Ada nggak barang yang pemainnya cuma sedikit? Banyak, kayak maskapai. Pemainnya apa? Garuda, Batik. Lion. Lion yang bagian batik juga bagian Lion. Pemainnya cuma ini doang. Harga mahal, kualitas Biasanya. kurangnya. Nah, jadi menurut dia perdagangan bebas itu bagus. Semakin banyak orang yang produksi, ya biarin aja berkompetisi. Biar customers itu dapat harga yang jauh lebih murah. Udah bagus, dia udah punya pemikiran itu 1700-an. Kalau Anda baru paham sekarang, Anda kalah dari David Hume. Nah, ada 3 teori turunan dari classical merkantilisme. Pertama, nasionalisme ekonomi. Apa yang dimaksud dengan nasionalisme ekonomi? Betul ya. Ini kalau Anda memperhatikan kebijakan Pak Prabowo ini ya, beliau lebih kepada arah nasionalisme ekonomi. Jadi dia menegaskan atau memprioritaskan pada ekonomi nasional atau kepentingan ekonomi nasional ya dengan menekankan pada proteksionisme. Proteksionisme itu bisa bentuknya tarif dan self sufficiency. Kita produksi sendiri. Siapa yang kira-kira sepakat dengan ini, nasionalisme ekonomi? Kedua, kolonialisme. Jadi negara itu harus mencari koloni. Dia harus mencari koloni. Dia mencari, kalau bahasa kasarnya kan jajahan ya, tapi dia harus mencari negara yang dimana dia bisa mengambil sumber daya di situ. Jadi negara harus mencari koloni untuk mengamankan sumber daya, pasar, dan kekayaan. Nah, ini mengikuti prinsip utama dari merkantilisme untuk mengontrol perdagangan dan flow of resources. Ya. Sumber daya. Ini yang dilakukan Cina. Ini yang dilakukan Inggris. Kita termasuk koloninya. Jadi semua jalan yang dia bangun itu Belt and Road Initiative itu nggak ada yang gratis. Saya kasih Anda uang, Anda bangun, ya nanti you jual barangnya ke saya. Ketiga, proteksionisme. Apa itu proteksionisme? Jadi kebijakan untuk membatasi impor. Kalau kita batasi impor itu bisa model intervensinya itu tarif. Anda impor tapi bayar pajak ya, tarifnya tinggi. Atau kuota. Kuotanya dibatasi.
Ya. To protect, untuk memproteksi, ya, domestik industri dan mengurangi ketergantungan pada barang asing. Jadi ini tiga teori utamanya ya. Economic nationalism, kolonialisme, dan proteksionisme. Siapa sekarang yang merasa agak sepakat dengan klasikal merkantilisme? Belum ada yang? Belum ya? Satu orang sedikit. Kelemahannya. Apa kelemahan dari klasikal merkantilisme? Pertama, tidak efisien. Kenapa dia tidak efisien? Yalah, Allah dilarang orang berdagang, ya batasi kuotanya, batasi ininya, menjadi tidak efisien. Kan kalau market itu kan dia nggak suka dibatasi. Biarin aja dia solve by itself. Siapa yang mengatakan itu? Smith. Ada Smith. Smith bilang model merkantilisme ini tidak efisien. Ya. Kedua, stifling innovation. Dia menghambat inovasi. Kenapa dia menghambat inovasi? Karena dilarang-larang. Ya kan? Masuk akal ya. Kemudian tiga, short term fokus. Fokusnya jangka pendek. Saya mau tadi jelaskan juga tidak efisien ya. Tidak efisien ini juga merujuk pada kalau Anda produksi semua. Anda mau produksi beras, mau produksi jagung, mau tanamnya di mana? Lahannya cuma segitu. Jadi fokus pada satu aja misalnya, atau dua atau tiga gitu. Kenapa dia short term fokus? Karena dia akumulasi kekayaan aja tanpa prinsip sustainability, keberlangsungan. Kemudian keempat, dia mengajukan teori comparative advantage. Apa teorinya comparative advantage? Apa lagi? Ada komparatif, ada kompetitif. Apa komparatif? Ada disebut dengan absolute comparative advantage. Komparatif yang membedakan kita dengan negara lain. Oke, yang membedakan kita dengan negara lain. Kenapa dia mengatakan? Dia mengajukan comparative advantage. Kenapa coba? Kira-kira. Domestik aja pertumbuhan domestik, jadi dia tuh nggak memikirkan untuk kayak membandingkan diri dengan negara lain, jadi kayak fokusnya ke diri sendiri. Boleh. Yang lain? Ayo, kenapa? Tadi prinsipnya dia kan self sufficient. Kalau dia self sufficient, you mau produksi semua, nggak bisa. Lu fokus aja pada apa yang you itu bisa gitu. Contoh misalnya kalian ada 6 mata kuliah di semester ini. Ada satu yang suka banget gitu misalnya nih ya. Jadi expert di situ. Jangan semua mau jadi expert kayak mau expert militer juga mau expert ekonomi juga iya, jangan. Pilih aja apa yang membedakan Anda dengan yang lain. Contoh Indonesia kalau mau produksi semua, ya. Fokus aja pada kelebihan Anda apa. Kedua, kelima, inflasi. Ya. Kenapa dia inflasi? Karena kan dia mengumpulkan barang. Ya, kalau dia kumpulkan semua diambil dari negara koloninya, semua barang di negara itu menjadi banyak. Apa yang terjadi kalau barang banyak? Harganya turun. Harga Priceless, tidak ada harga. turun. Ya. Keenam, trade konflik. Kenapa dia trade konflik? Kenapa coba? Kenapa terjadi konflik perdagangan?
Kalau dibatasi, Karena kalau dibatasi kayak impor ekspornya itu kalau dibatasi jadi hmm, kayak negara lain sama negara lain jadi gimana sih? ya, ya, ya kalau lu batasi saya batasi kau juga kan? Ya. Emang begitulah perdagangan internasional itu seperti itu. Ketujuh, limited consumer choice. Terbatasnya pilihan customer. Kenapa terbatas? Kenapa pilihan terbatas? Karena tadi kok batas-batasi semua. Batas ekspornya, batas impornya. Jadi pilihan kita di dalam menjadi terbatas. Kedelapan, excessive state intervention. Intervensi negara yang berlebihan. Inilah Indonesia. Klasikal merkantilisme. Ada sebagian di situ, kecuali koloni enggak ada. Tapi kalau kita kembali kepada teori turunannya, ini kita nggak ada kolonialisme ya, tapi kolonial economic nationalism dan protectionisme itu kita. Relevan nggak kira-kira? Make sense? Make sense ya? Kok kayak kalian udah kehilangan energi? Make sense nih. Jadi itulah kelemahan dari klasikal merkantilisme. Di pertemuan berikutnya kita akan belajar neoklasikal merkantilisme. Jadi setiap pertemuan kalau kita cuma bahas satu-satu, nanti saya coba kalau ada waktu saya rekam ya. Kalian belajar secara online. Baik, teman-teman. Terima kasih banyak atas waktunya. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Oke.